Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam, masih tentang dedol dedolarisasi. Indonesia, Cina, dedolarisasi nyata atau ilusi. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda, Bung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wafi, Alhamdulillah. Sehat, Bung. Alhamdulillah. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang Indonesia-Cina, dedolarisasi nyata atau ilusi. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Baik, iya. Terima kasih, Bung Wafi ya. Jadi, isu dedolarisasi ini sudah lumayan lama sebetulnya. Semenjak masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan dolar ya. Maka kemudian digemborkan isu dedolarisasi ini. Eh, Terakhir ketika KTT Bridge kemarin di Afrika Selatan, isu ini mencuat kembali, dimotori oleh Cina. Nah, apakah Indonesia ikut-ikutan juga dalam rangka dedolarisasi ini, nyata atau ilusi? Maka kemudian kita lihat dulu, berita-berita itu ada di beberapa media massa nasional kita, di CNBC juga ada, di Republika, Bisnis CNN, Kontan, dan lain sebagainya. Dengan judul bermacam-macam, ada dedolarisasi nyata, mampukah RI Cina tendang dolar? Wah, ini eh, bahasanya provokatif banget, tendang dolar. Terus dedolarisasi meluas ke kawasan ASEAN. Terus kemudian Iran dukung upaya dedolarisasi oleh Bridge. Genderang dedolarisasi nyaring ditabuh Bridge. Bagaimana sikap Indonesia? Dan seterusnya. Jadi memang rencana untuk menyingkirkan dolar di kehidupan ini semakin nyata. Ya, informasi dari CNBC, dua kelompok ekonomi besar ASEAN dan BRICS telah mengadakan pertemuan dan sepakat mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional. Jadi kalau ASEAN itu kan ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Kalau BRICS itu kan ada Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kemarin tanggal 22 sampai 24 Agustus itu ada konferensi tingkat tinggi di Afrika Selatan, Bung Wafi dan pemirsa channel TV yang budiman. Di antara isu yang dikembangkan adalah dedolarisasi juga. Nah, dalam konteks ini Indonesia memang belum bergabung ke bridge itu, tapi semangat untuk dedolarisasi, bahkan Indonesia siap memimpin ASEAN membuang dolar Amerika Serikat. Itu misi khusus ketika ada pertemuan Bank Indonesia dengan ASEAN, Bank Indonesia dengan ASEAN, itu dalam rangka mengkaji untuk meninggalkan dolar menuju ke mata uang lokal masing-masing negara ASEAN. Ada Indonesia dengan rupiahnya dan Malaysia dengan ringgitnya dan sebagainya. Tiga agenda prioritas yang ada di pertemuan ASEAN, yaitu AFMGM, ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor, pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dan Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral, mereka berusaha mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi. Kalau bicara keuangan, tentu selama ini kan ASEAN kebanyakan menggunakan dolar, bahkan dunia selama ini menggunakan dolar. Tetapi dengan pertemuan ini pengen dolar tidak digunakan lagi, ditinggalkan gitu. Cuma akan mengganti dolar apa gitu. Nah, kalau usulan yang berkembang di pertemuan itu adalah mata uang lokal masing-masing negara ASEAN. Ya, ya tadi misalnya kalau Indonesia rupiah, kalau Malaysia ringgit dan lain sebagainya. Nah, eh, Bung Wafi, ini yang paling penting sebetulnya. Bagaimana menurut ekonomi Islam?
Ini yang Bung Wafi tugaskan ke saya yang akan saya komentarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 75, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqinṭari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun." Yang menjadi penekanan saya adalah bidinarin, bahwa mata uang dalam Islam itu dinar, emas ya, emas dan perak. Jadi kalau kita bicara mata uang dalam Islam, maka jangan gunakan kapitalisme. Kenapa? Karena kapitalisme itu mata uangnya mata uang jadi-jadian, bukan mata uang sejati itu. Mata uang sejati itu bagaimana? Ya mata uang yang digunakan, yang ini secara normatif dalam ayat tadi dijelaskan bidinarin, secara empiris, secara historis pernah diterapkan juga, yaitu fakta bahwa mata uang sejati itu mata uang yang antara nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu sama. Sejarah Islam menjelaskan bahwa itu adalah emas dan perak. Tidak ada, mata uang tidak dijadikan sebagai komoditas. Uang bukan sebagai alat komoditas. Uang sebagai alat tukar, bukan untuk dijual belikan. Kemudian tidak ada riba, nilainya stabil, ada transparansi dan tanggung jawab sosial. Memang dalam sejarahnya emas dan perak telah digunakan sebagai mata uang dalam ekonomi Islam. Meski konteks sekarang, konteks modern sekarang ini bisa juga sih menggunakan mata uang kertas asal dapat digunakan memenuhi prinsip-prinsip di atas tadi. Ada standar yang digunakan yaitu emas dan perak itu. Jadi tawaran ekonomi Islam untuk menyelesaikan problem dedolarisasi itu bukan menggunakan mata uang lokal yang ada, tapi justru malah gunakan emas dan perak sebagai mata uang bersama negara-negara ASEAN. Toh sejarahnya negara-negara ASEAN itu kan mayoritas Muslim, Melayu, ya di situ ada Brunei. Brunei itu bahkan sudah menggunakan emas. Kemudian Malaysia, Singapura itu kan rata-rata Islam dulunya, sama-sama satu rumpun Melayu dan Melayu itu adalah Islam. Kenapa nggak menggunakan mata uang Islam saja, mata uang emas dan perak saja? Wallahu alam bisawab. Itu Bung Wafi yang bisa saya komentari terkait isu dedolarisasi yang mencuat pada akhir-akhir ini. Percuma dedolarisasi kalau tidak ada pengganti yang sejati, yaitu emas dan perak. Terima kasih Bung Wafi. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Yohana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. 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 Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Indonesia-Cina, dedolarisasi nyata atau ilusi. Semoga barokah, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.